Anissa Pratiwi adalah definisi perempuan mandiri dan sukses di usianya yang baru menginjak awal 30-an. Dengan kegigihan dan otak cemerlangnya, ia berhasil membangun sebuah firma konsultan desain interior yang cukup punya nama di ibu kota. Klien datang silih berganti. Beberapa di antaranya adalah perusahaan besar dan tokoh publik. Apartemen modern minimalis yang ia tinggali, mobil sedan keluaran Eropa yang terparkir rapi di basement, hingga pilihan busana dan aksesorisnya. Semua adalah buah dari kerja keras dan dedikasinya yang tak kenal lelah. Anissa bukan tipe yang suka memamerkan pencapaiannya. Ia lebih menikmati proses dan hasil kerjanya dalam diam. Baginya, kepuasan terbesar adalah ketika klien tersenyum puas melihat hasil karyanya, atau ketika timnya berhasil menyelesaikan proyek besar tepat waktu dengan kualitas terbaik. Namun, di balik citra perempuan tangguh dan sukses itu, ada satu sisi kehidupan Anissa yang seringkali membuatnya menghela napas panjang, rumah tangganya. Suaminya, Bayu Adhitama, adalah pria yang pernah memikat Anissa dengan pesona dan kemampuannya merangkai kata 5 tahun silam. Lulusan universitas ternama dengan predikat cum laude, Bayu di awal pernikahan tampak menjanjikan. Teman-teman Anissa banyak yang iri, menganggapnya beruntung mendapatkan pria setampan dan secerdas Bayu. Namun, seiring berjalannya waktu, pesona itu luntur digantikan oleh kenyataan pahit. Bayu ternyata adalah pria yang lebih suka berbicara besar daripada bekerja keras. Ambisinya setinggi langit, tetapi usahanya hanya sebatas angan-angan. Beberapa kali mencoba bisnis, selalu gagal di tengah jalan dengan berbagai alasan yang ujung-ujungnya selalu menyalahkan keadaan atau orang lain, tak pernah dirinya sendiri. Perlahan tapi pasti, Bayu menjadi semakin nyaman dengan peran sebagai suami di rumah. Sementara Anissa banting tulang menghidupi keluarga dan membiayai gaya hidup Bayu yang ironisnya tidak mau terlihat sederhana. Bayu sangat peduli dengan citra. Ia ingin selalu tampil necis, menggunakan barang-barang bagus, dan terlihat sebagai pria sukses di mata orang lain. Sebuah fasad yang sepenuhnya ditopang oleh Anissa. Rasa malu terhadap kondisi sebenarnya inilah yang menggerogoti harga dirinya. Namun alih-alih berusaha, ia memilih menutupi dan menyalahkan Anissa dalam diam karena terlalu sukses, sehingga membuatnya terlihat buruk. Pernikahan mereka, yang awalnya terasa hangat, kini lebih sering diisi dengan keheningan canggung atau perdebatan kecil yang dipicu oleh ketidakpuasan Anissa terhadap kontribusi Bayu, atau oleh rasa minder Bayu yang terproyeksi menjadi sikap defensif dan kadang meremehkan pencapaian Anissa secara halus. Anissa, yang pada dasarnya sabar dan selalu berharap Bayu akan berubah, mulai merasa lelah. Benih-benih kekecewaan telah tumbuh subur, menunggu satu pemicu besar untuk meledak. Bab 1. Undangan yang membawa curiga. Sore itu, Anissa baru saja kembali dari pertemuan dengan klien penting di sebuah kafe di pusat kota. Ia sedikit mengernyit ketika mendapati Bayu, suaminya, sedang duduk di sofa ruang tengah dengan ekspresi yang sulit diartikan. Di tangannya tergenggam selembar kertas berwarna krem dengan cetakan elegan. Itu bukan pemandangan biasa. Bayu lebih sering menghabiskan sore dengan bermain game di konsol terbarunya, yang tentu saja dibeli dengan uang Anissa, atau berselancar tanpa tujuan di media sosial, membandingkan hidupnya dengan orang lain. "Ada apa, Mas?" tanya Anissa sambil meletakkan tas kerjanya di atas meja kopi. Ia berusaha menjaga nada suaranya tetap netral, meski rasa lelah setelah seharian bekerja mulai terasa. Bayu tersentak, seperti baru menyadari kehadiran Anissa. Senyum lebar yang sedikit dipaksakan terbit di bibirnya. Sayang, sudah pulang? Ini, loh, dapat undangan reuni SMA," ujarnya, mengangkat kertas di tangannya seolah itu adalah trofi kemenangan. Kegembiraan yang terpancar dari matanya terasa berlebihan. Hampir seperti anak kecil yang baru mendapatkan mainan baru. Anissa mendekat, mencoba melihat undangan tersebut. "Oh ya? Kapan acaranya?" 2 minggu lagi, hari Sabtu malam. Di Hotel Bintang 5. "Loh, panitianya keren banget nih, pasti bakal seru." Bayu berceloteh, matanya berbinar-binar. Sudah lama sekali tidak bertemu teman-teman lama. Ada si Rian, si Doni. Wah, pasti sudah pada sukses semua mereka sekarang. Anissa menangkap nada antusiasme yang tidak biasa itu. Biasanya,
Bayu akan mengeluh jika ada acara yang mengharuskannya bersosialisasi, kecuali jika acara itu bisa menaikkan citranya. Baguslah kalau begitu. Kita datang kalau tidak ada acara lain, sahut Anissa, mengasumsikan dirinya secara otomatis akan diajak. Bagaimanapun, mereka adalah suami istri. Namun, respons Bayu berikutnya membuat kening Anissa berkerut. Pria itu tampak salah tingkah. Soal itu, sayang, sepertinya acara ini lebih dikhususkan untuk alumni inti saja. Deh, tahu sendiri kan, kalau reuni begitu, lebih enak kalau kita bisa bebas ngobrolin masa-masa sekolah tanpa ada pasangan yang mungkin kurang nyambung. Ia tertawa kecil. Tawa yang terdengar sumbang di telinga Anissa. Anissa terdiam sejenak. Alasan itu terdengar sangat dibuat-buat. Selama ini, jika ada undangan pernikahan atau acara formal lainnya dari teman-teman Bayu, ia selalu diminta ikut. Bahkan Bayu akan sedikit memaksa jika Anissa sedang malas. Bayu butuh Anissa di sampingnya sebagai aksesori, yang menunjukkan bahwa ia memiliki istri yang representatif. Kenapa reuni SMA ini berbeda? Oh, begitu? Respons Anissa singkat. Namun otaknya mulai bekerja. Biasanya kalau reuni boleh bawa pasangan, kan? Teman-temanku reuni juga selalu begitu. Iya sih, tapi ini kayaknya beda konsep. Mungkin panitianya mau lebih intim begitu. Fokus ke nostalgia zaman putih abu-abu. Bayu mencoba meyakinkan, menghindari tatapan Anissa. Ia meraih remote televisi dan menyalakannya, seolah ingin mengalihkan pembicaraan. Anissa tidak mendesak lebih jauh saat itu. Ia terlalu lelah untuk berdebat. Namun, sebutir kecurigaan mulai tertanam di benaknya. Ada sesuatu yang disembunyikan Bayu. Ia bisa merasakannya. Selama beberapa hari berikutnya, Anissa memperhatikan tingkah laku suaminya. Bayu jadi lebih sering merapikan penampilannya, bahkan mulai mencari-cari kemeja dan celana lama yang menurutnya masih pantas dipakai. Ia juga beberapa kali terlihat tersenyum sendiri saat memegang ponselnya, dan buru-buru menutup aplikasi pesan singkat ketika Anissa mendekat. Pernah suatu malam, Anissa terbangun dan mendapati Bayu tidak ada di sampingnya. Ia menemukan suaminya itu sedang berada di balkon, berbicara di telepon dengan suara pelan. Anissa tidak bisa mendengar jelas apa yang dibicarakan, tetapi ia menangkap nada suara Bayu yang ceria dan sedikit genit. Nada suara yang sudah lama tidak pernah ia dengar ditujukan untuknya. Ketika Bayu kembali ke kamar dan Anissa bertanya siapa yang menelepon malam-malam begini, Bayu menjawab ketus bahwa itu urusan pekerjaan. Padahal Anissa tahu suaminya itu sudah hampir setahun tidak memiliki pekerjaan tetap. Semakin hari, kecurigaan Anissa semakin membesar. Ia teringat kembali bagaimana Bayu selalu merasa minder jika berada di antara teman-teman Anissa yang sukses, atau bahkan di acara keluarga Anissa. Mungkinkah Bayu malu mengajaknya ke reuni SMA karena merasa Anissa, dengan kesuksesan dan penampilannya yang apa adanya namun elegan, akan membuatnya terlihat tidak sepadan di mata teman-teman lamanya? Ataukah ada alasan lain yang lebih buruk? Anissa mencoba menepis pikiran negatif itu, tetapi intuisinya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Reuni SMA itu, yang awalnya hanya sebuah acara biasa, kini menjelma menjadi sumber kegelisahan baru dalam rumah tangga mereka yang memang sudah rapuh. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut, dengan caranya sendiri. Bayu boleh saja berusaha menyembunyikan sesuatu, tetapi ia lupa bahwa Anissa bukanlah wanita naif yang mudah dibohongi. Setidaknya, tidak lagi. Malam itu, sebelum tidur, Anissa menatap langit-langit kamarnya. Sebuah rencana mulai terbentuk samar di kepalanya. Ia tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan begitu saja. Kecurigaan Anissa terhadap Bayu bukan tanpa dasar. 5 tahun pernikahan telah memberinya cukup banyak pelajaran tentang karakter suaminya itu. Bayu adalah seorang oportunis ulung jika menyangkut citra dirinya, dan seorang pengecut jika harus menghadapi kenyataan. Semakin dekat tanggal reuni, semakin aneh pula perilaku Bayu. Ia mulai lebih sering pergi keluar dengan alasan bertemu teman lama untuk pemanasan, sebelum reuni. Padahal sebelumnya ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Ponselnya kini selalu dalam mode senyap dan tidak pernah lepas dari genggamannya. Anissa mencoba beberapa kali membuka percakapan ringan tentang reuni itu. Jadi,
Siapa saja yang kira-kira bakal datang, Mas? Ada teman dekatmu dulu yang kamu tunggu-tunggu kehadirannya. Tanyanya suatu pagi saat mereka sarapan. Anissa sengaja memilih nada santai. Tidak ingin Bayu merasa diinterogasi. Bayu, yang sedang mengoleskan selai pada rotinya, mendongak sejenak. Oh, banyaklah. Angkatan kita kan solid dulu. Paling si Andre, sohib kental dari kelas 1. Terus ada Siska juga, bendahara kelas yang galak itu. Jawabnya, menyebut beberapa nama secara acak. Namun, matanya tidak fokus, seolah pikirannya sedang berada di tempat lain. Rika bagaimana? Dia datang juga. Tanya Anissa, menyebut nama mantan pacar Bayu semasa SMA yang pernah beberapa kali diceritakan Bayu di awal pernikahan mereka. Biasanya dalam konteks, dulu aku populer dan banyak yang suka. Anissa hanya ingin melihat reaksi Bayu. Seketika, Bayu nyaris tersedak rotinya. Rika? Mana aku tahu. Mungkin datang, mungkin tidak. Kenapa tiba-tiba tanya soal dia? Suaranya terdengar sedikit lebih tinggi dari biasanya, dan ia buru-buru meraih gelas air putih. Anissa hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, hanya bertanya. Kan dia teman seangkatanmu juga. Reaksi Bayu yang berlebihan itu semakin menguatkan dugaannya. Kesempatan untuk menguak kebenaran datang tanpa diduga pada suatu sore, seminggu sebelum acara reuni. Anissa pulang lebih awal dari kantor karena salah satu rapatnya dibatalkan. Ia mendapati apartemen sepi. Biasanya Bayu akan ada di ruang tengah, tetapi hari itu ia tidak terlihat. Anissa mendengar suara air dari kamar mandi, pertanda Bayu sedang mandi. Kebetulan, laptop Bayu tergeletak di atas meja kerja di sudut ruang keluarga. Layarnya masih menyala dan menampilkan halaman media sosial yang belum ditutup sempurna. Sebenarnya Anissa bukan tipe orang yang suka melanggar privasi, tetapi dorongan untuk mengetahui apa yang disembunyikan Bayu kali ini terlalu kuat. Dengan hati berdebar, ia mendekati laptop itu. Jendela percakapan di salah satu platform media sosial tampak aktif. Dan nama yang tertera di sana membuat darah Anissa serasa berhenti mengalir sesaat. Rika Larasati. Jari-jari Anissa gemetar saat menggerakkan kursor untuk membuka penuh jendela percakapan itu. Apa yang ia baca selanjutnya bagaikan tamparan keras di wajahnya. Bukan hanya sekadar percakapan basa-basi antar teman lama. Bayu, dengan sangat jelas dan tanpa ragu, mengajak Rika untuk datang ke reuni SMA sebagai pasangannya. Rik, reuni datangnya? Tapi jangan sendirian dong. Hehe, bareng aku aja gimana? Biar seru, sekalian kita nostalgia zaman SMA. Tulis Bayu di salah satu pesan. Pesan berikutnya lebih parah. Rika bertanya apakah Bayu tidak mengajak istrinya. Jawaban Bayu membuat Anissa mual. Lagi kurang harmonis. Rik, biasalah. Masalah rumah tangga. Lagi pula, dia sibuk banget sama kerjaannya. Kayaknya nggak bakal bisa datang juga. Anggap aja ini kita lagi napak tilas masa-masa indah dulu. Anissa membaca terus ke bawah, menemukan bagaimana Bayu melebih-lebihkan kesuksesannya yang semu kepada Rika, bagaimana ia merindukan masa-masa SMA mereka, dan bagaimana Rika tampak tersipu malu dan akhirnya setuju untuk datang bersama Bayu. Bahkan ada rencana untuk mencocokkan warna pakaian agar terlihat serasi. Dada Anissa terasa sesak, sakit, marah, dan rasa terhina berbaur menjadi satu. Jadi, ini alasan sebenarnya Bayu melarangnya ikut. Bukan karena acara alumni inti, bukan karena ingin bernostalgia dengan bebas, tetapi karena ia malu dengan Anissa dan ingin pamer di depan teman-temannya dengan menggandeng mantan pacar yang mungkin masih menyimpan kekaguman padanya. Bayu ingin menciptakan ilusi bahwa ia adalah pria sukses yang berhasil mendapatkan kembali cinta lamanya, atau setidaknya, masih sangat diinginkan. Ia teringat semua pengorbanannya. Bekerja dari pagi hingga malam untuk memastikan semua tagihan terbayar, cicilan apartemen dan mobil lunas, bahkan untuk membiayai hobi-hobi mahal Bayu dan memberinya uang saku yang lebih dari cukup agar suaminya itu tidak kehilangan muka di depan teman-temannya yang lain. Dan ini balasannya? Dianggap sebagai masalah rumah tangga yang kurang harmonis dan sibuk bekerja, sehingga tidak bisa diajak ke acara penting bagi Bayu?
Anissa menutup laptop itu dengan tangan bergetar. Suara gemericik air dari kamar mandi berhenti. Sebentar lagi Bayu akan keluar. Anissa segera kembali ke sofa, berusaha menenangkan detak jantungnya yang menggila. Ia harus bersikap seolah tidak tahu apa-apa, setidaknya untuk saat ini. Kemarahan yang tadi membakar kini mulai mendingin, berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam dan terfokus. Sebuah tekad. Ketika Bayu keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggangnya dan rambut basah, ia melihat Anissa sedang membaca majalah dengan tenang. "Loh, sudah pulang, sayang? Kok tumben cepat?" sapanya, tidak menyadari badai yang baru saja menerpa istrinya. "Iya, rapat terakhir dibatalkan," jawab Anissa dengan suara yang ia usahakan sedatar mungkin. "Mas, soal reuni itu, aku pikir-pikir lagi, mungkin aku memang tidak usah ikut. Biar kamu bisa lebih bebas sama teman-temanmu." Bayu tampak terkejut sesaat, lalu senyum lega terukir di wajahnya. Senyum yang kini terlihat begitu menjijikkan di mata Anissa. "Nah, kan, kamu memang pengertian sekali, sayang." "Iya, biar aku bisa benar-benar lepas kangen sama mereka. Nanti aku ceritain deh semua keseruannya." Anissa hanya mengangguk, memaksakan seulas senyum tipis. Di balik senyum itu, otaknya bekerja keras. Bayu telah memberinya alasan yang sempurna. Ia tidak hanya akan datang ke reuni itu, tetapi ia akan memastikan Bayu mendapatkan kejutan yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Pengkhianatan ini tidak akan dibiarkannya lewat begitu saja. Bayu akan membayar mahal untuk kebohongan dan rasa malunya pada Anissa. Malam itu, Anissa hampir tidak bisa tidur. Setiap kata dalam percakapan Bayu dan Rika terngiang-ngiang di kepalanya. Ia memikirkan Rika sejenak. Apakah wanita itu tahu bahwa Bayu sudah menikah? Dari percakapan itu, sepertinya Rika tahu. Tetapi Bayu berhasil meyakinkannya bahwa rumah tangganya di ujung tanduk. Mungkin Rika juga korban dari manipulasi Bayu. Atau mungkin ia memang sengaja ingin merebut kembali mantan pacarnya. Apapun itu, fokus utama Anissa adalah Bayu. Pria itu telah menginjak-injak harga dirinya terlalu dalam. Babak baru dalam pernikahan mereka akan segera dimulai. Dan Anissa yang akan menulis skenarionya. Setelah malam penemuan yang menyakitkan itu, Anissa tidak lagi sama. Rasa sakit hati dan kemarahan yang awalnya membuncah kini telah bermetamorfosis menjadi sebuah energi dingin yang terfokus. Ia tidak menangis meraung-raung atau mengkonfrontasi Bayu dengan amarah meledak-ledak. Itu bukan gaya Anissa, dan ia tahu itu tidak akan efektif. Bayu terlalu pandai bersilat lidah dan memutarbalikkan fakta. Konfrontasi pribadi hanya akan berakhir dengan Bayu menyangkal, mencari kambing hitam, atau bahkan playing victim, membuat Anissa kembali merasa bersalah. Kali ini, Anissa memutuskan untuk mengambil jalur yang berbeda. Jalur yang akan memberikan dampak maksimal dan pelajaran yang tak terlupakan bagi suaminya. Hari-hari berikutnya, Anissa bersikap seperti biasa di depan Bayu. Ia tetap memasak sarapan, menanyakan kegiatan Bayu, yang tentu saja dijawab dengan kebohongan tentang proyek-proyek yang sedang dirintisnya. Dan bahkan sesekali tersenyum. Namun, di balik ketenangan itu, otaknya bekerja tanpa henti, menyusun setiap detail dari rencana pembalasannya. Reuni SMA Bayu akan menjadi panggungnya. Langkah pertama adalah memastikan kehadirannya di acara tersebut tanpa diketahui Bayu. Anissa menghubungi salah satu teman SMA Bayu yang ia kenal cukup baik, seorang wanita bernama Dewi yang dulu pernah satu proyek dengannya. Dewi adalah tipe orang yang netral dan tidak suka bergosip, tetapi cukup informatif. Dengan alasan ingin memberikan kejutan untuk Bayu, Anissa meminta detail acara reuni, termasuk rundown acara dan dena lokasi di hotel tersebut. Dewi, yang tidak tahu menahu duduk perkara sebenarnya, dengan senang hati memberikan semua informasi yang dibutuhkan Anissa, bahkan menawarkan diri untuk membantunya jika diperlukan. Anissa berterima kasih dan meminta Dewi untuk merahasiakan rencananya, memberi kejutan. Ini. Langkah kedua adalah mengumpulkan amunisi. Anissa tidak perlu mencari jauh-jauh. Seluruh kehidupannya bersama Bayu adalah bukti nyata. Ia mulai mencatat dalam benaknya, dan beberapa poin penting ia tuliskan di buku catatan pribadinya yang selalu terkunci.
ketergantungan finansial, rincian pengeluaran rumah tangga yang sepenuhnya ia tanggung, cicilan apartemen, mobil atas nama Anissa yang sering dipakai Bayu untuk pamer, tagihan kartu kredit tambahan Bayu yang selalu membengkak karena gaya hidupnya, bahkan uang untuk membeli rokok dan kopi di kafe mahal. Minimnya kontribusi, tidak adanya pekerjaan tetap Bayu selama hampir 2 tahun terakhir. Janji-janji manis tentang bisnis yang tidak pernah terrealisasi. Sikap malas dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain game atau bersosialisasi tanpa tujuan. Sikap meremehkan dan manipulatif. Bagaimana Bayu seringkali secara halus meremehkan pekerjaan Anissa, menyebutnya beruntung atau kebetulan dapat proyek besar, seolah kesuksesan Anissa bukan karena kerja kerasnya. Bagaimana Bayu sering memanipulasinya secara emosional agar Anissa merasa bersalah jika tidak memenuhi keinginannya. Kebohongan reuni. Fakta bahwa Bayu berbohong tentang sifat acara reuni dan mengajak mantan pacarnya sementara menyingkirkan istrinya sendiri. Anissa juga mulai mempersiapkan penampilannya. Ia tidak ingin tampil berlebihan, tetapi ia ingin terlihat sebagai dirinya yang sebenarnya. Wanita sukses, elegan, dan percaya diri. Ia memilih gaun malam berwarna merah marun yang sederhana namun menonjolkan auranya, dipadukan dengan perhiasan minimalis namun berkelas. Ia juga sudah membuat janji di salon langganannya untuk tata rambut dan rias wajah profesional. Ini bukan untuk menarik perhatian Bayu, tetapi untuk dirinya sendiri, untuk memberinya kekuatan dan keyakinan saat ia harus berdiri di depan banyak orang dan mengungkapkan kebenaran. Selama proses perencanaan ini, Anissa merasakan berbagai emosi. Ada kalanya ia merasa ragu. Apakah tindakan ini terlalu kejam? Apakah ia akan menyesalinya? Namun, setiap kali keraguan itu muncul, bayangan percakapan Bayu dan Rika, kebohongan Bayu, dan semua tahun-tahun di mana ia merasa tidak dihargai, kembali menguatkan tekadnya. Ini bukan hanya soal balas dendam, tetapi soal mendapatkan kembali harga dirinya yang telah diinjak-injak. Ini soal memberikan pelajaran bahwa tidak ada seorang pun yang berhak memperlakukannya seperti keset. Ia juga memikirkan Rika. Anissa tidak terlalu mengenal wanita itu, tetapi dari sedikit yang ia tahu dan dari cara Rika merespons Bayu di percakapan media sosial, Anissa menduga Rika mungkin juga termakan bujuk rayu Bayu. Rika akan ikut terseret dalam drama ini, tetapi Anissa sudah membulatkan tekad bahwa fokus utamanya adalah Bayu. Rika adalah efek samping yang tak terhindarkan. Suatu malam, Bayu pulang dengan wajah berseri-seri setelah pertemuan penting dengan calon investor imajinernya. Ia membawa sekotak kecil kue kesukaan Anissa. "Nih, buat istriku tercinta," ujarnya, mencoba bersikap manis. Anissa menerima kue itu dengan senyum tipis. "Terima kasih, Mas. Tumben sekali. Lagi senang saja. Kayaknya proyek baruku ini bakal gol," kata Bayu penuh percaya diri. Anissa hanya mengangguk. Dalam hati ia berkata, "Nikmatilah kesenanganmu selagi bisa, Mas. Karena sebentar lagi, semua ilusi yang kamu bangun akan runtuh berkeping-keping." 1 hari sebelum reuni, Anissa sudah memastikan semua persiapannya matang. Gaunnya sudah tergantung rapi di lemari, sepatu hak tingginya sudah disiapkan, dan poin-poin yang akan ia sampaikan sudah tertata rapi di kepalanya. Ia merasa ada campuran antara gugup dan sebuah determinasi yang membara. Ia tahu malam reuni itu akan menjadi malam yang panjang dan penuh drama. Tapi ia siap. Ia siap untuk mengakhiri babak menyakitkan dalam hidupnya dan memulai lembaran baru. Bahkan jika itu berarti harus menghancurkan panggung sandiwara suaminya di depan semua orang. Ia sudah terlalu lama diam dan menderita dalam keheningan. Sekarang, saatnya suaranya didengar. Hari Sabtu yang ditunggu-tunggu Bayu akhirnya tiba. Sejak pagi, pria itu sudah menunjukkan kegelisahan yang bercampur dengan antusiasme berlebihan. Ia mondar-mandir di apartemen, sesekali bersiul, lalu memeriksa kemeja dan celana yang sudah disiapkannya berkali-kali, memastikan tidak ada satu lipatan pun yang salah. Anissa memperhatikannya dari sudut mata sambil menyeruput teh paginya. Pemandangan itu hampir menggelikan jika tidak diiringi rasa sakit yang menusuk di hatinya. Bayu tampak seperti remaja yang hendak pergi kencan pertama, bukan seorang suami yang akan menghadiri pertemuan dengan teman-teman lamanya. "Sayang,
Menurutmu lebih bagus aku pakai dasi kupu-kupu atau dasi panjang biasa ya? Tanya Bayu, berdiri di depan cermin besar di kamar mereka, memegang kedua jenis dasi itu bergantian di lehernya. Kemeja putih bersih yang akan ia kenakan sudah tergantung rapi. Anissa menoleh sekilas. Tergantung kamu mau terlihat seperti apa. Kalau mau formal, dasi panjang. Kalau mau sedikit, main-main, mungkin dasi kupu-kupu. Jawabnya datar. Ia sudah tidak peduli lagi dengan penampilan Bayu. Meski ia tahu Bayu bertanya hanya untuk mendapatkan validasi bahwa ia akan terlihat memukau. Benar juga. Rika bilang sih, dia suka pria yang rapi tapi tetap ada sentuhan gaya. Gumam Bayu, lebih pada dirinya sendiri, namun cukup keras untuk didengar Anissa. Ia sepertinya lupa bahwa Anissa ada di ruangan yang sama, atau mungkin sengaja ingin membuat Anissa cemburu. Anissa mengepalkan tangannya di bawah meja. Nama Rika disebut begitu saja, seolah itu hal yang wajar. Setiap kata dan tindakan Bayu hari itu terasa seperti tusukan jarum kecil yang terus menambah lukanya. Namun, ia berhasil menjaga ekspresinya tetap tenang. Ia tidak boleh terpancing emosi sebelum waktunya. Siang harinya, Bayu pamit keluar dengan alasan ada janji potong rambut di salon langganannya. Salon mahal yang lagi-lagi dibayar dengan kartu kredit pemberian Anissa. Dan setelah itu akan langsung mempersiapkan diri di tempat salah satu temannya agar tidak merepotkan Anissa. Sebuah kebohongan yang transparan. Anissa tahu, Bayu pasti akan bertemu Rika untuk berangkat bersama ke hotel tempat reuni diadakan. Kamu yakin tidak apa-apa aku tinggal sendiri malam ini, sayang? Tanya Bayu dengan nada yang dibuat sepengertian mungkin, sesaat sebelum ia melangkah keluar pintu. Kalau kamu bosan, pesan makanan saja, ya. Nanti aku ganti uangnya. Tentu saja itu hanya basa-basi. Bayu tidak pernah benar-benar mengganti uang Anissa untuk hal-hal seperti itu. Tidak apa-apa, Mas. Aku juga ada beberapa pekerjaan yang mau ku selesaikan. Selamat bersenang-senang di reunimu, jawab Anissa, bahkan memberinya senyum tipis. Senyum yang menyimpan ribuan makna tersembunyi. Sepeninggal Bayu, apartemen terasa lengang. Anissa menarik napas panjang. Inilah saatnya ia juga bersiap. Ia mandi dengan tenang, membiarkan air hangat mengendurkan sedikit ketegangan di otot-ototnya. Kemudian, ia mulai merias wajahnya sendiri. Tidak terlalu tebal, hanya cukup untuk menonjolkan fitur terbaiknya dan memberikan kesan segar serta profesional. Rambutnya ia tata sederhana namun elegan, digerai dengan sedikit gelombang di bagian bawah. Terakhir, ia mengenakan gaun merah marun yang telah ia siapkan. Gaun itu pas di tubuhnya, menonjolkan lekuk pinggangnya yang ramping dan memberikan aura percaya diri yang kuat. Sepasang anting berlian kecil dan kalung tipis menjadi pelengkap. Saat bercermin, Anissa melihat seorang wanita yang berbeda dari wanita yang beberapa hari terakhir dirundung kesedihan. Wanita di cermin itu tampak kuat, berani, dan siap menghadapi apapun. Sekitar pukul 7 malam, Bayu dan Rika tiba di lobi Hotel Bintang 5 tempat reuni diadakan. Bayu, dengan kemeja putih, celana bahan hitam, dan dasi kupu-kupu yang akhirnya ia pilih, tampak sumringah. Di lengannya, Rika tersenyum manja. Rika mengenakan gaun berwarna senada dengan dasi Bayu, sebuah detail yang mereka sepakati untuk menunjukkan keserasian. Bayu merasa seperti kembali ke masa SMA, menjadi pusat perhatian, menggandeng gadis populer. Ia menyapa beberapa teman yang sudah datang dengan penuh percaya diri, menepuk punggung sana-sini, tertawa terbahak-bahak seolah ia adalah orang paling sukses dan bahagia di ruangan itu. Bayu, wah, makin keren saja kamu sekarang. Dan ini, pacar baru. Sapa salah satu temannya, matanya melirik ke arah Rika. Bayu tertawa bangga. Kenalan dong, ini Rika. Teman lama, CLBK nih ceritanya. Jawabnya setengah bercanda, namun dengan nada yang menyiratkan keseriusan. Rika hanya tersipu malu, membiarkan Bayu membangun narasi versinya sendiri. Bayu mulai berkeliling, memperkenalkan Rika sebagai seseorang yang spesial kepada teman-temannya. Ia banyak bercerita tentang bisnis propertinya yang sedang naik daun, dan investasi di berbagai sektor. Semua adalah kebohongan yang dirangkai indah.
Beberapa temannya yang tidak tahu kondisi Bayu yang sebenarnya tampak terkesan. Rika, yang juga termakan bualan Bayu, menatapnya dengan penuh kekaguman. Sementara itu, di sudut lain lobi yang tidak terlalu ramai, Anissa baru saja melangkah masuk. Ia sengaja datang sedikit terlambat, membiarkan Bayu dan pasangannya menikmati sorotan sesaat. Penampilannya yang elegan dan auranya yang tenang namun tegas langsung menarik beberapa pasang mata. Namun ia tidak menghiraukannya. Matanya langsung tertuju pada satu titik di tengah keramaian. Bayu yang sedang tertawa lepas, merangkul pinggang Rika dengan mesra. Pemandangan itu, meski sudah ia antisipasi, tetap saja mengirimkan gelombang rasa sakit ke ulu hatinya. Namun, rasa sakit itu kini bercampur dengan kemarahan dingin yang membekukan. Anissa memesan segelas air mineral di bar yang terletak agak jauh dari pusat keramaian. Dari tempatnya berdiri, ia bisa mengamati seluruh ruangan tanpa terlalu mencolok. Ia melihat Bayu berbincang akrab dengan beberapa pria berpenampilan necis. Sesekali menunjuk Rika seolah sedang memamerkan sesuatu yang berharga. Ia melihat Rika tersenyum, tertawa, menikmati peran sebagai pasangan dari pria yang ia kira sukses dan masih memujanya. Anissa menarik napas dalam-dalam. Semua ini harus dihentikan. Setelah sekitar 15 menit mengamati dan mengumpulkan kembali seluruh kekuatannya, Anissa memutuskan bahwa inilah saatnya. Ia melihat MC acara mulai naik ke panggung kecil di depan ruangan, bersiap membuka acara secara resmi. Ini adalah kesempatan emas. Anissa meletakkan gelasnya, merapikan sedikit gaunnya, dan dengan langkah mantap mulai berjalan membelah kerumunan, menuju ke arah panggung. Beberapa orang yang dilewatinya menoleh, terpesona oleh kehadirannya yang tenang namun memancarkan aura yang kuat. Anissa tidak memedulikan mereka. Matanya hanya tertuju pada satu orang, Bayu Adhitama, suaminya, yang sebentar lagi akan mendapatkan kejutan terbesar dalam hidupnya. Bayu, yang masih asyik membual, sama sekali tidak menyadari bahwa takdirnya malam itu akan segera berubah drastis. Ia tidak tahu bahwa istrinya, yang ia anggap remeh dan ia tinggalkan di rumah, kini berada di ruangan yang sama, siap untuk meruntuhkan semua kebohongan yang telah ia bangun dengan susah payah. Lampu sorot panggung mulai menyala, dan Anissa semakin dekat. MC acara, seorang pria bernama Erwin yang ternyata juga teman sekelas Bayu dulu, sudah berdiri di atas panggung kecil yang disiapkan panitia. Dengan senyum lebar dan suara yang antusias, ia mulai menyapa para hadirin. Selamat malam, teman-teman semua. Luar biasa sekali malam ini. Ballroom hotel ini penuh dengan wajah-wajah yang dirindukan. Sudah berapa purnama kita tidak bertemu? Sapanya, disambut tepuk tangan dan sorak-sorai meriah dari para alumni yang hadir. Bayu, yang berdiri tidak jauh dari panggung bersama Rika, ikut bertepuk tangan. Wajahnya berseri-seri, menikmati suasana. Ia merasa menjadi bagian dari sesuatu yang besar dan bergengsi. Rika di sampingnya tersenyum, sesekali menyandarkan kepalanya manja di bahu Bayu, sebuah gestur yang sengaja ia lakukan untuk menunjukkan kedekatan mereka. Bayu semakin merasa di atas angin. Inilah malamnya, malam pembuktian bahwa ia, Bayu Adhitama, masihlah pria idaman seperti dulu. Sementara itu, Anissa terus berjalan dengan langkah yang terukur, tidak tergesa-gesa namun penuh tujuan. Gaun merah marunnya seolah membelah kerumunan, menarik perhatian beberapa orang yang dilewatinya. Beberapa pria menoleh dengan tatapan kagum, beberapa wanita melirik dengan campuran rasa ingin tahu dan sedikit iri melihat penampilan Anissa yang begitu elegan dan pembawaannya yang tenang. Anissa tidak memedulikan tatapan-tatapan itu. Fokusnya hanya satu. Erwin di atas panggung melanjutkan sambutannya. Terima kasih untuk panitia yang sudah bekerja keras mewujudkan acara reuni akbar angkatan kita ini. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk mereka. Saat itulah, Anissa tiba di dekat area panggung. Ia tidak langsung naik, melainkan berdiri sejenak di sisi, memperhatikan Erwin yang masih berbicara. Dewi, teman SMA Bayu yang memberikan informasi pada Anissa, kebetulan juga salah satu panitia yang berdiri tidak jauh dari sana. Mata Dewi menangkap sosok Anissa. Awalnya ia terkejut, karena Anissa bilang akan datang memberi kejutan untuk Bayu, bukan untuk menginterupsi
MC. Namun, melihat ekspresi wajah Anissa yang begitu serius dan berbeda dari biasanya, Dewi mengurungkan niatnya untuk menyapa dengan heboh. Ada sesuatu yang lain di udara. Bayu, yang sedang tertawa mendengar lelucon Erwin, tiba-tiba merasakan seseorang menyikut lengannya. Itu Rian, salah satu teman dekatnya. "Yu, lihat deh di samping panggung. Itu bukannya istrimu?" bisik Rian. Matanya menunjuk ke arah Anissa. Wajah Bayu yang tadinya cerah langsung berubah. Ia mengikuti arah pandang Rian. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat melihat sosok Anissa berdiri di sana. Anissa, mengenakan gaun merah yang belum pernah ia lihat sebelumnya, dengan rambut ditata apik dan riasan yang membuatnya tampak memukau sekaligus mengintimidasi. Bagaimana bisa Anissa ada di sini? Bukankah ia sudah berhasil meyakinkan Anissa untuk tidak ikut? Ribuan pertanyaan berkecamuk di kepala Bayu. Kepanikan mulai menjalari dirinya. Senyumnya lenyap seketika, digantikan ekspresi kaget dan takut yang tidak bisa ia sembunyikan. "Mas Bayu, kamu kenapa? Kok pucat begitu?" tanya Rika lembut, menyadari perubahan drastis pada raut wajah Bayu. Ia ikut menoleh ke arah yang sama, melihat seorang wanita cantik bergaun merah yang berdiri dengan anggun. Rika tidak mengenalinya. "Siapa dia, Mas?" Bayu tergagap. Itu bukan siapa-siapa. Mungkin salah satu tamu undangan juga," jawabnya gugup, berusaha menarik perhatian Rika kembali padanya. Ia berharap Anissa hanya kebetulan berada di sana, mungkin ada urusan lain, dan tidak akan membuat keributan. Ya Tuhan, jangan sampai Anissa tahu ia datang bersama Rika. Tapi itu mustahil. Anissa pasti sudah melihatnya. Keringat dingin mulai membasahi kening Bayu. Namun, Anissa tidak hanya berdiri diam. Setelah Erwin menyelesaikan bagian awal sambutannya dan hendak mempersilakan ketua panitia untuk berbicara, Anissa melangkah maju mendekati tangga kecil menuju panggung. Dewi, yang melihat gelagat Anissa, dengan sigap menghampirinya. "Mbak Anissa, ada yang bisa saya bantu?" tanya Dewi dengan suara pelan, mencoba memahami situasi. Anissa tersenyum tipis pada Dewi. "Dewi, terima kasih bantuannya tempo hari. Sekarang, bisakah kamu bantu aku sekali lagi? Aku hanya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata untuk suamiku, Bayu Adhitama, yang juga ada di sini," kata Anissa dengan suara tenang namun tegas. Matanya melirik sekilas ke arah Bayu yang kini berdiri mematung dengan wajah pias. Dewi tertegun. Ia melihat tatapan mata Anissa yang menyiratkan sesuatu yang dalam, lalu beralih ke Bayu yang tampak seperti maling tertangkap basah. Dewi mulai mengerti bahwa ini bukan sekadar kejutan manis, seperti yang ia bayangkan. Namun, sebagai panitia dan melihat keseriusan Anissa, ia merasa tidak punya pilihan. "Baik, Mbak. Sebentar saya sampaikan ke Erwin." Dewi bergegas naik ke panggung dan berbisik kepada Erwin. Erwin tampak sedikit bingung, melirik ke arah Anissa, lalu ke arah Bayu. Para hadirin mulai merasakan ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Suasana yang tadinya riuh rendah kini mulai sedikit senyap, dipenuhi bisik-bisik penasaran. Bayu merasa seluruh darah di tubuhnya surut ke kaki. Ia ingin lari, ingin menghilang, tetapi kakinya terasa terpaku di lantai. Rika di sampingnya mulai merasa tidak nyaman. "Mas, sebenarnya ada apa ini? Wanita itu siapa? Kenapa semua orang melihat ke arah kita?" desak Rika, mulai merasa ada yang tidak beres. Sebelum Bayu sempat menjawab, Erwin kembali ke mikrofon. "Teman-teman sekalian, mohon perhatiannya sebentar. Ternyata kita kedatangan tamu istimewa malam ini. Beliau adalah istri dari salah satu sahabat kita, Bayu Adhitama. Dan sepertinya, beliau ingin menyampaikan sesuatu. Mari kita sambut Ibu Anissa Pratiwi." Suara tepuk tangan terdengar ragu-ragu. Semua mata kini tertuju pada Anissa yang dengan langkah anggun menaiki tangga panggung. Bayu merasa dunianya runtuh. Tamatlah riwayatnya. Ia bisa merasakan tatapan menusuk dari teman-temannya, tatapan penuh tanya, dan mungkin sebentar lagi, tatapan penuh cemoohan. Rika di sampingnya menatap Bayu dengan mata membelalak, meminta penjelasan.
Istri? Mas Bayu, kamu bilang rumah tanggamu sedang bermasalah dan istrimu tidak bisa datang. Suara Rika bergetar, campuran antara kaget, marah, dan merasa dibohongi. Anissa kini sudah berdiri di tengah panggung, di samping Erwin yang menyerahkan mikrofon kepadanya dengan ekspresi canggung. Anissa menerima mikrofon itu dengan tangan yang stabil. Ia menarik napas dalam-dalam, memandang ke seluruh ruangan yang kini hening. Matanya bertemu dengan tatapan Bayu yang penuh kepanikan dan permohonan bisu. Lalu, ia melirik sekilas ke arah Rika yang tampak syok dan terluka. Anissa menguatkan hatinya. Tidak ada jalan untuk kembali. Panggung ini adalah miliknya sekarang. Ia akan memulai pertunjukannya. Selamat malam semuanya. Suara Anissa terdengar jelas dan tenang melalui pengeras suara, memecah keheningan ballroom hotel yang megah itu. Perkenalkan, saya Anissa Pratiwi. Dan benar kata Mas Erwin tadi, saya adalah istri dari Bayu Adhitama, yang malam ini terlihat begitu gagah dan bahagia, bersama wanita lain. Kalimat terakhir Anissa menggantung di udara, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh penjuru ballroom. Bersama wanita lain. Dua kata itu, diucapkan dengan ketenangan yang menakutkan, sontak mengubah atmosfer reuni yang tadinya penuh canda tawa menjadi arena pengadilan publik. Suara bisik-bisik langsung berdengung seperti sarang lebah yang terusik. Semua mata kini tidak hanya tertuju pada Anissa di atas panggung, tetapi juga beralih ke Bayu dan Rika yang berdiri kaku di antara kerumunan. Wajah Bayu kini bukan hanya pias, tetapi memerah padam karena campuran malu, marah, dan panik yang luar biasa. Mulutnya terbuka sedikit. Ia ingin berteriak, ingin menyangkal, ingin menghentikan Anissa, tetapi tidak ada suara yang keluar. Kakinya seolah terpaku di lantai, dan ia merasa ratusan pasang mata menusuknya dari segala arah. Dunia yang ia bangun dengan susah payah di malam ini runtuh dalam hitungan detik. Di samping Bayu, Rika merasakan pipinya panas. Ia merasa seperti ditelanjangi di depan umum. Jadi, wanita ini adalah istri sah Bayu? Bukan wanita yang sedang bermasalah atau sibuk bekerja? Ia merasa sangat bodoh dan naif telah termakan bujuk rayu Bayu. Kemarahan mulai menggantikan rasa kagetnya. Ia menatap Bayu dengan pandangan tidak percaya, menuntut penjelasan yang ia tahu tidak akan memuaskan. Mas Bayu, apa maksudnya ini semua? Desisnya pelan, suaranya bergetar. Bayu tidak menoleh. Pandangannya masih terpaku pada Anissa. Anissa di atas panggung menarik napas sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Ia melihat kebingungan, keterkejutan, dan rasa ingin tahu di wajah para alumni. Ia harus melanjutkan, sebelum ada yang mencoba menginterupsinya. Mungkin banyak dari Anda yang bertanya-tanya, mengapa saya ada di sini, di acara reuni suami saya, dan berbicara seperti ini. Lanjut Anissa, suaranya tetap terkontrol, meski hatinya bergemuruh. Saya akan menceritakannya. Beberapa minggu yang lalu, suami saya, Bayu Adhitama, menerima undangan reuni ini. Ia terlihat sangat antusias, sangat bersemangat. Tentu saja, sebagai istrinya, saya berasumsi akan diajak. Namun, apa yang ia katakan? Ia bilang acara ini hanya untuk alumni inti. Ia bilang, saya tidak akan nyaman karena tidak mengenal siapapun. Ia membuat berbagai alasan agar saya tidak ikut. Anissa berhenti sejenak. Matanya menyapu kerumunan, lalu berhenti tepat di mata Bayu. Ternyata, alasan sebenarnya jauh lebih menyakitkan. Suami saya malu mengajak saya, istrinya sendiri, ke acara ini. Mungkin karena saya tidak secantik atau semenarik wanita yang kini digandengnya. Mungkin karena saya dianggap tidak cukup, untuk dipamerkan di depan teman-teman lamanya. Beberapa wanita di antara hadirin mulai berbisik lebih kencang. Ada yang menatap Anissa dengan iba, ada yang mulai memandang Bayu dengan tatapan menghakimi. Dan apa yang ia lakukan di belakang saya? Anissa melanjutkan, nadanya sedikit meninggi, menunjukkan emosi yang mulai terpercik. Ia menghubungi mantan pacarnya semasa SMA, wanita yang kini berdiri di sampingnya. Anissa menunjuk sekilas ke arah Rika dengan dagunya, membuat Rika semakin tertunduk malu, dan mengajaknya datang ke reuni ini sebagai pasangannya.
Sebagai pengganti saya. Sebagai alat untuk membangun citra palsu di depan Anda semua. Gelombang keterkejutan kedua menerpa para hadirin. Kali ini lebih keras. Beberapa orang bahkan ada yang ternganga tidak percaya. Bayu, yang akhirnya berhasil menemukan suaranya, mencoba bereaksi. Anissa, hentikan omong kosong ini. Jangan membuat keributan di sini. Teriaknya, suaranya serak dan putus asa. Namun, Anissa seolah tidak mendengarnya. Omong kosong, Mas Bayu? Apakah kebenaran ini adalah omong kosong bagimu? Balas Anissa. Suaranya kini mengandung nada sarkasme yang tajam. Apakah mengajak wanita lain ke acara penting sambil membohongi istrimu di rumah itu bukan kenyataan? Apakah berpura-pura menjadi pria lajang yang sedang mendekati cinta lamanya itu hanya imajinasiku? Erwin, sang MC, tampak serba salah. Ia mencoba mendekati Anissa, mungkin berniat menenangkannya atau mengambil alih mikrofon, tetapi Anissa memberinya tatapan yang membuatnya mundur kembali. Panggung ini masih milik Anissa. Saya tahu apa yang kalian pikirkan. Anissa kembali berbicara kepada para hadirin. Mungkin kalian berpikir saya adalah istri yang pencemburu, yang posesif, yang sengaja datang untuk merusak acara ini. Tapi percayalah, ini bukan hanya soal cemburu. Ini soal harga diri. Ini soal kebohongan yang sudah terlalu lama saya telan. Ia berhenti lagi. Kali ini tatapannya melembut sejenak, seolah menunjukkan sisi kerapuhannya sebelum kembali mengeras. Saya datang ke sini bukan untuk mengemis perhatian suami saya kembali. Saya datang ke sini karena saya sudah muak. Saya sudah lelah menjadi istri yang dianggap tidak ada, yang jerih payahnya hanya dinikmati, sementara keberadaannya disembunyikan ketika suami saya ingin terlihat hebat di mata orang lain. Anissa berjalan beberapa langkah di panggung kecil itu, seolah sedang mengumpulkan kekuatan untuk bom berikutnya yang akan ia ledakkan. Kalian semua mengenal Bayu Adhitama di masa SMA. Mungkin sebagai pria yang populer, yang pintar, yang menawan. Tapi, tahukah kalian siapa Bayu Adhitama yang sebenarnya sekarang? Tahukah kalian kehidupan seperti apa yang ia jalani di balik senyum menawan dan pakaian necis yang ia kenakan malam ini? Pertanyaan retoris itu menggantung di udara, menciptakan ketegangan yang hampir bisa dirasakan secara fisik. Bayu menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani lagi menatap siapapun. Ia tahu apa yang akan datang. Semua kebohongannya, semua fasad yang ia bangun, akan dihancurkan Anissa satu persatu. Rika, di sampingnya, kini sudah beringsut menjauh beberapa langkah dari Bayu, seolah takut ikut tercemar oleh aib yang akan segera terungkap. Ia mulai menyadari bahwa ia hanyalah pion kecil dalam permainan besar Bayu. Malam yang seharusnya menjadi malam nostalgia yang indah kini berubah menjadi mimpi buruk. Dan Anissa, di atas panggung itu, adalah sutradara dari mimpi buruk tersebut. Dengan seluruh perhatian ballroom terpusat padanya, Anissa menarik napas dalam-dalam. Ini adalah bagian terberat, namun harus ia lakukan. Bukan untuk mempermalukan Bayu semata, tetapi untuk membebaskan dirinya dari beban yang selama ini ia pikul sendirian, dan untuk menunjukkan kepada semua orang, terutama kepada Bayu sendiri, konsekuensi dari tindakannya. Izinkan saya menceritakan sedikit tentang Bayu Adhitama yang saya kenal sebagai suami selama 5 tahun terakhir. Anissa memulai lagi. Suaranya kini lebih datar, seolah sedang membacakan sebuah laporan fakta. Pria yang malam ini mungkin sedang membual kepada Anda tentang kesuksesannya, tentang bisnisnya yang meroket, atau tentang betapa bahagianya ia dengan pasangan barunya, ini. Anissa melirik sinis ke arah Bayu dan Rika. Kenyataannya, lanjut Anissa, suami saya, Bayu Adhitama, sudah hampir 2 tahun ini tidak memiliki pekerjaan tetap. Pernyataan itu seperti petir di siang bolong. Bisik-bisik kembali terdengar. Kali ini lebih kaget dan penuh rasa tidak percaya. Beberapa teman Bayu yang tadi tampak terkesan dengan bualannya kini saling pandang dengan ekspresi bingung. Semua yang ia kenakan malam ini, Anissa menunjuk dari atas ke bawah ke arah Bayu. Kemeja mahal ini, celana bahan berkualitas ini, dasi kupu-kupu yang ia pilih dengan sangat hati-hati tadi pagi, bahkan parfum yang aromanya mungkin tercium sampai ke barisan belakang, semuanya dibeli dengan uang siapa? Dengan uang saya. Anissa berhenti.
membiarkan informasi itu dicerna. Mobil yang mungkin ia pakai untuk menjemput Nona ini, ia menunjuk Rika lagi. Itu adalah mobil atas nama saya, yang cicilannya setiap bulan saya yang bayar. Apartemen tempat kami tinggal, yang mungkin ia ceritakan sebagai istananya, itu adalah apartemen yang saya beli dengan jerih payah saya sendiri, jauh sebelum saya menikah dengannya. Setiap kalimat Anissa bagaikan palu godam yang menghantam harga diri Bayu. Pria itu kini benar-benar tidak berdaya. Ia ingin bumi terbelah dan menelannya hidup-hidup. Beberapa temannya mulai menatapnya dengan pandangan campuran antara kasihan dan jijik. Selama bertahun-tahun, saya bekerja keras dari pagi hingga malam membangun karir saya. Suara Anissa mulai bergetar. Kali ini bukan karena kemarahan, tetapi karena luapan emosi yang selama ini terpendam. Sementara suami saya, ia lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah, bermain game, atau mencari inspirasi untuk bisnis-bisnis impiannya yang tidak pernah satupun berhasil karena kemalasannya sendiri. Setiap kegagalannya, selalu ada alasan. Selalu orang lain yang salah, tidak pernah dirinya. Ia hidup dari keringat saya. Semua fasilitas, semua gaya hidupnya yang ingin terlihat mewah, semua itu saya yang menanggung. Saya tidak pernah mempermasalahkannya pada awalnya. Saya pikir, sebagai istri, saya harus mendukung suami saya. Saya berharap ia akan berubah. Ia akan menemukan jalannya. Tapi saya salah. Ia justru semakin keenakan, semakin tidak tahu diri. Rika kini menatap Bayu dengan tatapan nanar. Jadi, pria yang mengajaknya bernostalgia dan memamerkan kesuksesan, ini ternyata hanyalah seorang benalu? Pria yang ia kagumi di masa SMA ternyata telah berubah menjadi sosok yang begitu menyedihkan? Rasa malu karena telah diperalat dan dibohongi mentah-mentah membuat wajah Rika merah padam. Ia ingin segera pergi dari tempat itu. Dan yang lebih menyakitkan, lanjut Anissa, matanya kembali berkaca-kaca. Namun ia berusaha keras menahan air matanya agar tidak tumpah. Bukan hanya soal materi, tapi soal bagaimana ia memperlakukan saya. Bagaimana ia seringkali secara halus meremehkan pencapaian saya, seolah kesuksesan saya ini adalah sebuah ancaman bagi harga dirinya yang rapuh. Bagaimana ia lebih peduli dengan citranya di mata orang lain daripada perasaan istrinya sendiri. Ia malu dengan saya, mungkin karena saya tidak secemerlang wanita yang ia bawa malam ini di matanya. Mungkin karena saya tidak cukup pandai berpura-pura seperti dirinya. Saya adalah istri yang bekerja keras, yang mungkin kadang terlihat lelah, yang tidak selalu punya waktu untuk berdandan sempurna setiap saat karena harus mengurus pekerjaan dan rumah tangga yang ia abaikan. Dan itu, di matanya, adalah sebuah kekurangan yang memalukan. Suasana di ballroom semakin hening. Hanya suara Anissa yang menggema, penuh dengan kepahitan dan kekecewaan yang mendalam. Tidak ada lagi bisik-bisik. Semua orang terpaku mendengarkan pengakuan seorang istri yang terluka. Malam ini, ia ingin tampil sempurna di depan kalian semua. Ia ingin menunjukkan bahwa ia adalah Bayu Adhitama yang dulu, yang sukses, yang dikagumi. Dan untuk itu, ia rela mengorbankan saya, membuang saya, dan menggantikan saya dengan orang lain yang dianggapnya lebih pantas. Ia tidak peduli dengan perasaan saya. Ia tidak peduli dengan pernikahan kami. Anissa berhenti sejenak, mengambil napas panjang. Ia menatap lurus ke arah Bayu, yang kini hanya bisa menunduk, bahunya terkulai lemas. Kamu tahu, Mas Bayu, kata Anissa. Suaranya kini sedikit lebih pelan namun menusuk. Selama ini aku diam bukan karena aku tidak tahu atau aku bodoh. Aku diam karena aku masih berharap kamu akan sadar. Aku diam karena aku masih mencoba mempertahankan rumah tangga kita. Tapi malam ini, kamu sudah keterlaluan. Kamu sudah menginjak-injak harga diriku sampai ke dasar. Ia mengalihkan pandangannya kembali ke para hadirin. Saya minta maaf jika pengakuan saya ini merusak suasana reuni Anda semua. Tapi saya tidak bisa diam lagi. Saya tidak bisa terus-menerus hidup dalam kebohongan dan kepura-puraan ini. Anissa merasakan sedikit kelegaan setelah semua unek-uneknya tersampaikan. Beban berat yang selama ini menghimpit dadanya seolah sedikit terangkat. Ia tahu, setelah ini,
Tidak akan ada lagi jalan kembali untuk pernikahannya dengan Bayu. Dan ia siap untuk itu. Ia siap untuk mengakhiri semuanya. Di sini, sekarang juga, di depan semua orang yang pernah menjadi bagian dari masa lalu suaminya. Masa lalu yang kini terasa begitu jauh dan tidak berarti lagi. Ballroom hotel yang tadinya riuh rendah kini sunyi senyap. Hanya dengung pendingin ruangan yang terdengar samar. Semua mata tertuju pada Anissa. Menunggu apa lagi yang akan ia katakan. Pengakuan tentang kehidupan Bayu yang penuh kepalsuan sudah cukup mengejutkan. Namun aura Anissa menyiratkan bahwa ia belum selesai. Bayu masih menunduk. Bahunya terguncang pelan. Entah karena tangis tertahan atau karena guncangan hebat akibat semua aibnya terbongkar. Rika sudah bergeser beberapa langkah menjauh dari Bayu. Wajahnya pucat dan matanya memerah menahan tangis dan malu. Anissa menarik napas panjang. Mencoba menstabilkan emosinya yang mulai bergejolak. Ia menatap Bayu, suaminya, pria yang pernah ia cintai dengan tulus, pria yang pernah ia percaya akan menjadi pendamping hidupnya hingga akhir hayat. Kini, yang ia lihat hanyalah seorang pria asing yang rapuh dan penuh kepalsuan. Mas Bayu, panggil Anissa. Suaranya kini lebih lembut, namun mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. Selama 5 tahun pernikahan kita, aku sudah memberimu banyak kesempatan. Aku sudah mencoba mengerti, mencoba bersabar, mencoba memaafkan semua kekurangan dan kesalahanmu. Aku berharap kamu akan sadar. Kamu akan berubah menjadi pria yang lebih baik, suami yang bertanggung jawab. Bayu mengangkat kepalanya sedikit. Matanya yang merah menatap Anissa dengan tatapan memelas, seolah memohon belas kasihan. Mungkin ia berharap Anissa akan berhenti sampai di sini. Mungkin ia berharap masih ada sedikit ruang untuk memperbaiki semuanya. Namun, Anissa melanjutkan, aku bekerja keras bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untukmu, untuk kita. Aku berharap kesuksesanku bisa menjadi motivasi untukmu, bukan malah membuatmu minder dan mencari pelarian dengan cara-cara yang salah. Aku berharap kita bisa menjadi tim, saling mendukung, saling membangun. Tapi ternyata, harapanku terlalu tinggi. Ia berhenti sejenak, menelan ludah. Malam ini, kamu telah menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu telah menunjukkan bahwa aku, istrimu, tidak ada artinya bagimu dibandingkan citra dan egomu. Kamu telah menunjukkan bahwa pernikahan kita tidak lebih dari sekadar status yang bisa kamu abaikan sesuka hati. Anissa mengalihkan pandangannya dari Bayu, kembali menatap para hadirin yang masih terpaku. Mungkin ada yang berpikir bahwa masalah rumah tangga sebaiknya diselesaikan secara pribadi, tidak diumbar di depan umum seperti ini. Saya setuju. Dan percayalah, saya sudah mencoba jalur itu berkali-kali. Tapi suami saya ini, Anissa menunjuk Bayu lagi, kali ini dengan nada getir. Selalu pandai berkelit, selalu pandai memutarbalikkan fakta, selalu berhasil membuat saya merasa bersalah pada akhirnya. Jadi, di tempat ini, di depan teman-teman lamamu yang begitu kamu banggakan, di depan wanita yang kamu bawa sebagai penggantiku, Anissa menatap tajam ke arah Bayu, lalu sekilas ke Rika yang semakin menunduk. Aku ingin mengatakan sesuatu yang sudah lama ingin aku katakan, sesuatu yang mungkin seharusnya sudah aku katakan sejak dulu. Anissa menarik napas dalam-dalam sekali lagi. Inilah puncaknya. Inilah keputusannya. Bayu Adhitama, panggilnya dengan suara yang lantang dan jelas, menggema di seluruh ruangan. Mulai malam ini, detik ini juga, aku, Anissa Pratiwi, menggugat cerai kamu. Kata, cerai, itu terdengar begitu keras, begitu final. Keheningan total menyelimuti ballroom selama beberapa detik. Kemudian, seperti bendungan yang jebol, suara gumaman, bisikan kaget, dan beberapa pekikan tertahan mulai terdengar. Bayu terhuyung ke belakang seolah baru saja menerima pukulan telak di ulu hatinya. Matanya membelalak tidak percaya. Anissa, jangan lakukan ini. Rintihnya, suaranya parau dan nyaris tidak terdengar. Ia mencoba melangkah maju, mungkin ingin memohon, tetapi kakinya lemas. Anissa menggeleng pelan. Matanya kini benar-benar basah oleh air mata yang akhirnya tak kuasa ia bendung. Namun, suaranya tetap tegas. Sudah cukup, Mas. Aku sudah tidak sanggup lagi.
Aku tidak bisa lagi hidup dengan pria pembohong, pemalas, dan tidak punya harga diri sepertimu. Pernikahan kita sudah berakhir. Rika, yang mendengar kata cerai itu, merasakan gelombang kelegaan sekaligus ketakutan. Lega karena ia tidak akan terjebak lebih jauh dengan pria penipu ini. Takut karena ia kini menjadi bagian dari drama perceraian yang memalukan. Ia ingin sekali menghilang dari tempat itu. Ia melirik Bayu dengan tatapan penuh kebencian. Jadi ini rencanamu, Mas? Menjadikanku selingkuhan dan merusak rumah tanggamu sendiri? Desisnya marah, cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitarnya. Bayu tidak merespons. Ia terlalu hancur. Para hadirin mulai bereaksi lebih vokal. Beberapa wanita tampak bersimpati pada Anissa. Bahkan ada yang mengangguk-angguk setuju dengan keputusannya. Beberapa pria menatap Bayu dengan pandangan merendahkan. Mereka yang dulu mungkin iri dengan keberuntungan Bayu, kini melihatnya sebagai sosok yang menyedihkan. Erwin, sang MC, dan beberapa panitia lainnya tampak panik. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Acara reuni yang seharusnya penuh kebahagiaan dan nostalgia kini berubah menjadi panggung drama rumah tangga yang intens dan memalukan. Anissa menurunkan mikrofon dari bibirnya. Ia merasa seluruh beban di pundaknya terangkat. Ada rasa sakit karena akhir dari sebuah pernikahan. Tetapi ada juga rasa lega yang luar biasa karena telah berani mengambil keputusan dan mengatakan kebenaran. Ia menatap Bayu untuk terakhir kalinya. Tatapan yang tidak lagi mengandung cinta atau harapan. Hanya ada kekosongan dan keputusan final. Ia kemudian berbalik, menyerahkan mikrofon kembali kepada Erwin yang menerimanya dengan tangan gemetar. Dan tanpa berkata apa-apa lagi, Anissa mulai melangkah turun dari panggung. Pertunjukannya telah selesai. Kini saatnya ia memulai babak baru dalam hidupnya. Sendirian, tetapi jauh lebih kuat. Saat Anissa menuruni anak tangga panggung dengan punggung tegak dan dagu terangkat, suasana di ballroom mulai bergejolak. Keheningan yang tadi mencekam pecah menjadi riuh rendah suara manusia. Pengumuman perceraian yang begitu dramatis itu memicu berbagai reaksi dari para alumni. Tiba-tiba, dari salah satu sudut ruangan, terdengar tepuk tangan. Awalnya pelan dan ragu-ragu, lalu semakin keras dan diikuti oleh beberapa orang lainnya. Itu adalah Dewi dan beberapa teman wanita lainnya yang mengenal Anissa, atau setidaknya bersimpati padanya. Mereka bertepuk tangan bukan untuk merayakan perceraian, melainkan untuk keberanian Anissa. "Kamu hebat, Mbak Anissa," teriak salah seorang wanita. Suaranya lantang membelah keramaian. "Benar, laki-laki seperti itu tidak pantas dipertahankan," sahut yang lain. Dukungan untuk Anissa mulai mengalir. Beberapa alumni wanita menghampiri Anissa yang baru saja turun dari panggung, menepuk bahunya, mengucapkan kata-kata penyemangat. Anissa terkejut sekaligus terharu dengan reaksi tak terduga ini. Ia hanya tersenyum tipis, mengangguk berterima kasih. Di sisi lain, nasib berbeda dialami Bayu dan Rika. Setelah tepuk tangan untuk Anissa mereda, perhatian kembali tertuju pada mereka berdua. Namun, kali ini bukan lagi tatapan penasaran, melainkan tatapan penuh cemoohan dan penghakiman. Dasar laki-laki tidak tahu malu." Terdengar suara ejekan dari arah belakang. "Sudah numpang hidup, tidak setia pula. Memalukan." Timpal suara lainnya. Bayu berdiri terpaku. Wajahnya pucat pasi. Ia seperti terperangkap dalam mimpi buruk. Semua teman lamanya kini menatapnya dengan pandangan menghina. Citra yang susah payah ia bangun selama bertahun-tahun, dan secara intensif ia poles untuk malam ini, hancur berkeping-keping dalam sekejap. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan sesuatu, tetapi lidahnya keluh. Setiap kata pembelaan hanya akan terdengar seperti kebohongan lain di telinga mereka. Rika merasakan pipinya semakin panas. Ia menjadi sasaran tatapan sinis, terutama dari para wanita. Beberapa orang berbisik sambil menunjuk ke arahnya, melabelinya sebagai perebut suami orang, meskipun ia merasa dirinya juga korban penipuan Bayu. Ia tidak tahan lagi. Dengan air mata yang mulai mengalir, Rika berbalik dan setengah berlari menuju pintu keluar, mengabaikan panggilan Bayu yang lirih dan putus asa. Ia hanya ingin segera enyah dari tempat itu, dari pandangan orang-orang,
dari pria yang telah menghancurkan harga dirinya. Kepergian Rika yang terburu-buru semakin memanaskan suasana. Kini Bayu sendirian menjadi pusat cemoohan. Jadi ini, kesuksesan, yang kamu banggakan, Yu? Sindir Rian, teman yang tadi pertama kali memberitahu Bayu tentang kehadiran Anissa. Nada suaranya penuh kekecewaan dan sedikit kemarahan. Kamu benar-benar mengecewakan kami semua. Dulu di sekolah saja gayanya selangit, ternyata sekarang cuma jadi beban istri. Ejek alumni lain yang mungkin dulu pernah punya pengalaman tidak menyenangkan dengan Bayu. Hujatan dan cemoohan datang silih berganti, bagaikan gelombang yang menghantam Bayu tanpa ampun. Pria itu hanya bisa menunduk, menahan malu yang luar biasa. Ia merasa begitu kecil, begitu hina. Semua impiannya untuk menjadi raja di malam reuni ini berubah menjadi kehancuran total. Ia bukan lagi Bayu Adhitama yang dikagumi, melainkan Bayu Adhitama sang pecundang, sang penipu, sang suami tidak bertanggung jawab. Panitia acara, dipimpin oleh Erwin, berusaha menenangkan suasana. Teman-teman, harap tenang. Mohon jaga ketertiban. Seru Erwin melalui mikrofon, suaranya terdengar tegang. Namun, himbauannya seolah tidak digubris. Para alumni terlalu larut dalam drama yang baru saja tersaji. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel mereka. Mungkin merekam atau mengabarkan kejadian ini ke teman-teman lain yang tidak bisa hadir. Reputasi Bayu tidak hanya hancur di ruangan itu, tetapi berpotensi menyebar lebih luas lagi. Di tengah kekacauan itu, Anissa berdiri dengan tenang di dekat pintu keluar, dikelilingi oleh beberapa wanita yang memberinya dukungan. Ia melihat Bayu yang terpojok dan dihujani cemoohan. Tidak ada rasa kasihan di hatinya. Hanya ada kehampaan dan kelegaan. Ia telah melakukan apa yang harus ia lakukan. Ia telah mengambil kembali kekuatannya. Seorang panitia mendekati Anissa. Mbak Anissa, mungkin sebaiknya Mbak pulang duluan. Biar kami yang urus sisanya di sini, katanya dengan nada prihatin. Anissa mengangguk. Terima kasih. Ia tidak ingin berlama-lama lagi di tempat itu. Urusannya sudah selesai. Dengan diantar beberapa tatapan iba dan kagum, Anissa melangkah keluar dari ballroom, meninggalkan di belakangnya sebuah acara reuni yang hancur berantakan dan seorang pria yang sedang menerima ganjaran atas semua perbuatannya. Malam itu, sorak-sorai dukungan untuk Anissa dan hujatan untuk Bayu menjadi penutup yang ironis bagi sebuah pertemuan yang seharusnya merayakan kenangan indah masa lalu. Bagi Bayu, malam itu adalah akhir dari segalanya. Bagi Anissa, malam itu adalah awal dari sebuah kebebasan. Anissa melangkah keluar dari ballroom hotel dengan perasaan campur aduk, namun didominasi oleh kelegaan yang luar biasa. Udara malam yang sejuk menerpa wajahnya, terasa menyegarkan setelah suasana panas dan penuh tekanan di dalam sana. Beberapa wanita yang tadi memberinya dukungan mengantarnya hingga ke lobi utama. Dewi, salah satu panitia yang juga teman SMA Bayu, menggenggam tangannya erat. Mbak Anissa, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya turut prihatin atas apa yang Mbak alami, tapi saya juga kagum dengan keberanian Mbak. Ujar Dewi tulus, matanya menunjukkan simpati. Anissa tersenyum tipis. Terima kasih, Dewi. Maaf sudah merusak acara reuni angkatan kalian. Jangan berkata begitu, Mbak. Bayu yang merusaknya sendiri. Mbak hanya mengungkapkan kebenaran. Sahut seorang wanita lain di samping Dewi. Kami doakan yang terbaik untuk Mbak Anissa ke depannya. Anissa mengangguk, mengucapkan terima kasih sekali lagi sebelum akhirnya berpamitan. Ia berjalan menuju area parkir valet, menyerahkan tiketnya kepada petugas. Selama menunggu mobilnya datang, pikirannya melayang. Malam ini adalah puncak dari bertahun-tahun kepahitan yang ia pendam. Ada sedikit rasa sakit mengingat kembali awal pernikahannya dengan Bayu, saat semuanya masih terasa indah dan penuh harapan. Namun, rasa sakit itu kini tertutupi oleh kesadaran bahwa ia telah mengambil keputusan yang tepat. Tidak ada gunanya mempertahankan rumah tangga yang hanya memberinya luka dan kehampaan. Mobilnya tiba. Anissa memberikan tip kepada petugas valet, lalu masuk ke dalam mobil. Begitu pintu tertutup, ia bersandar di kursi pengemudi, memejamkan mata sejenak. Ia merasa sangat lelah,
baik secara fisik maupun emosional. Namun, di balik kelelahan itu, ada secercah cahaya. Cahaya kebebasan dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Masa depan yang ia rancang sendiri, tanpa bayang-bayang Bayu. Ia menyalakan mesin mobil dan perlahan melaju meninggalkan hotel megah itu, meninggalkan masa lalunya yang kelam. Di pergelangan tangannya, ia melirik cincin kawin yang masih tersemat. Nanti, sesampainya di apartemen, itu adalah hal pertama yang akan ia lepaskan. Kembali ke dalam ballroom, suasana masih belum sepenuhnya pulih. Panitia reuni, dengan wajah-wajah yang tampak lesu dan canggung, berusaha keras untuk mencairkan suasana. Musik kembali dimainkan dengan volume yang lebih keras, seolah mencoba menutupi sisa-sisa ketegangan. Beberapa hidangan penutup dikeluarkan. Namun, sebagian besar alumni sudah kehilangan selera. Banyak yang memilih untuk pulang, sementara yang lain berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, masih heboh membicarakan insiden yang baru saja terjadi. Bayu Adhitama dan Anissa Pratiwi menjadi topik utama perbincangan malam itu, dan mungkin untuk beberapa waktu ke depan. Bayu sendiri masih berdiri terpaku di tempatnya tadi, kini benar-benar sendirian. Rika sudah lama menghilang. Teman-teman yang tadi mengerumuninya kini menjauh, seolah ia adalah wabah penyakit. Hanya tatapan-tatapan sinis, pandangan merendahkan, dan bisik-bisik penuh cemoohan yang ia terima. Ia merasa seperti pesakitan yang diadili di depan umum. Wajahnya memerah, lalu pucat, lalu kembali memerah menahan amarah, malu, dan putus asa yang bercampur aduk. Ia mencoba mencari jalan keluar, namun setiap langkahnya terasa berat. Setiap mata yang ia temui seolah menusuknya. Beberapa alumni yang berpapasan dengannya bahkan terang-terangan menunjukkan sikap jijik. Ada yang menggelengkan kepala, ada yang berdecih, ada yang sengaja membuang muka. Tidak ada lagi sapaan ramah, tidak ada lagi tepukan di bahu, tidak ada lagi tawa persahabatan. Yang ada hanya penghakiman. Akhirnya, dengan susah payah, Bayu berhasil mencapai pintu keluar ballroom. Ia tidak berani mengangkat wajahnya. Ia hanya ingin segera lari dari tempat itu, dari semua tatapan yang menghakiminya. Namun, bahkan saat ia berjalan menyusuri koridor hotel menuju lobi, ia masih bisa mendengar sisa-sisa bisikan dan tawa tertahan di belakangnya. Malam yang ia harapkan menjadi malam kebangkitannya. Malam di mana ia akan memamerkan kesuksesan dan kebahagiaan palsunya, justru menjadi malam kehancurannya yang paling memalukan. Sesampainya di lobi, ia mencari-cari sosok Rika, berharap wanita itu masih menunggunya, berharap masih ada seseorang yang bisa ia jadikan tempat bersandar. Namun, Rika sudah tidak terlihat. Tentu saja, wanita mana yang mau bertahan setelah dipermalukan dan dibohongi seperti itu? Bayu sendirian. Benar-benar sendirian. Ia mengeluarkan ponselnya, mencoba menghubungi Rika, tetapi panggilannya langsung ditolak. Pesan singkat yang ia kirimkan pun tidak terkirim. Rika telah memblokir nomornya. Ia kemudian teringat Anissa. Hatinya mencelos. Anissa telah menggugat cerai dirinya. Di depan umum. Itu berarti Anissa benar-benar serius. Tidak akan ada lagi kesempatan kedua. Tidak akan ada lagi Anissa yang sabar menunggunya berubah. Tidak akan ada lagi Anissa yang menopang hidupnya. Semuanya telah berakhir. Dan semua ini karena kebodohannya sendiri, karena egonya yang setinggi langit, karena ketidakmampuannya untuk menghargai wanita yang telah begitu banyak berkorban untuknya. Bayu terduduk lemas di salah satu sofa lobi, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Rasa penyesalan yang teramat dalam mulai menghantamnya. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Ia telah kehilangan segalanya. Istri, harga diri, dan rasa hormat dari teman-temannya. Sementara itu, Anissa sampai di apartemennya. Hal pertama yang ia lakukan adalah melepaskan cincin kawin dari jari manisnya dan meletakkannya di atas meja rias. Rasanya aneh. Jarinya terasa lebih ringan. Ia kemudian membersihkan riasannya, mengganti gaun merah marunnya dengan pakaian rumah yang nyaman. Ia berjalan ke balkon, menatap gemerlap lampu kota di bawah sana. Ada rasa sepi, tentu saja. Mengakhiri sebuah pernikahan, seburuk apapun itu,
pasti menyisakan kehampaan. Namun, kehampaan itu kini diisi dengan harapan baru. Ia mengambil ponselnya, mengetikkan pesan singkat kepada pengacaranya, meminta janji temu secepatnya untuk mengurus surat perceraian secara resmi. Setelah pesan terkirim, ia tersenyum. Ini adalah langkah pertamanya menuju kehidupan baru yang lebih baik, kehidupan di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri sepenuhnya, tanpa harus menanggung beban pria yang tidak menghargainya. Malam itu, Bayu pulang ke apartemen yang terasa dingin dan kosong. Anissa tidak ada di sana. Ia tahu Anissa tidak akan kembali. Ia melihat cincin kawin Anissa tergeletak di meja rias. Pukulan terakhir baginya. Ia merebahkan dirinya di sofa, tempat Anissa sering duduk membaca buku atau bekerja dengan laptopnya. Keheningan apartemen itu terasa begitu menusuk, menyadarkannya akan semua yang telah hilang. Reputasinya hancur, pernikahannya berakhir, dan ia tidak punya apa-apa lagi. Teman-temannya akan selamanya mengingatnya sebagai pecundang yang dipermalukan istrinya di acara reuni. Itulah ganjaran yang harus ia terima. Bagi Anissa, malam itu adalah penutup sebuah babak yang kelam dan pembuka lembaran baru yang penuh harapan. Ia telah menemukan kembali kekuatannya, harga dirinya, dan kebebasannya. Ia siap menyongsong masa depan dengan kepala tegak, sebagai wanita mandiri yang telah belajar dari pengalaman pahitnya, dan kini jauh lebih bijaksana. Sorak-sorai dukungan untuknya di malam reuni itu menjadi pengingat bahwa ia tidak sendirian, dan bahwa kebenaran pada